Raja Tikus memandang Su Wuzu tetapi berkata pada saat ini, Su Wuzu, saya akan memberi Anda banyak uang, apakah Anda menginginkannya? Su Wuzu melirik pihak lain dan berkata kamu telah menjadi tahanan, keberuntungan apa yang kamu berikan padaku? Raja Tikus berkata kepada Su Wuzu, ada binatang suci di suaka 9 istana, apakah kamu menginginkannya? Sesuatu yang bisa disebut sebagai binatang suci pasti adalah makhluk paling menakutkan di dunia. Seperti unicorn, naga, phoenix dan sebagainya. Makhluk-makhluk ini tidak perlu banyak bicara, hanya kata suci yang bisa membuktikan segalanya. Keberuntungan macam apa ini? Jika kekuatanku bertemu dengan binatang suci, aku pasti akan mati, jawab Su Wuzu. Raja Tikus berkata, tapi di suaka 9 istana, bahkan binatang suci pun ditindas. Su Wuzu tercengang, ini benar. Meskipun binatang suci yang ditekan juga tak terkalahkan, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Apakah kamu pikir aku mudah ditipu? Su Wuzu memandang Raja Tikus dengan dingin. Bahkan jika saya berada di suaka 9 istana, saya tidak bisa mengendalikan binatang suci pada peringkat yang sama. Raja Tikus menjawab, saya memiliki dendam terhadap anak Anda, jadi saya akan memberitahu Anda. Aku berselisih denganmu. Su Wuzu berkata, aku selalu baik kepada orang lain, jangan memfitnah dan mempermalukan reputasi orang. Raja Tikus bersenandung, jika Anda tidak pindah ke sini dan membiarkan banyak orang memperhatikannya, saya bersembunyi di daerah kumuh ini, siapa yang akan mengenal saya? Apa yang Anda maksud dengan kebencian? Bukan urusanku, kata Su Wuzu. Raja Tikus tertawa dan berkata, apakah kamu berani memintanya? Kabar benda itu ada di saku kiriku, apakah kamu berani mengambilnya? Bukankah kamu bilang kamu punya dendam padaku? Su Wuzu bertanya pada Raja Tikus. Raja Tikus berkata, tentu saja, benda ini jatuh ke tanganmu. Godaan binatang suci akan membuatmu menjadi sasaran kritik publik. Jika kamu dipukuli sampai mati, aku bisa bernapas lega. Dulu aku berpikir bahwa kamu adalah musuh Akademi Jixia. Kamu adalah orang baik. Bukan hal yang baik untuk melihat seseorang dengan cara iblis. Kata Su Wuzu, melangkah menuju Raja Tikus yang benar-benar terkendali oleh penindasan. Gu Qing maju selangkah, mencoba menghentikan Su Wuzu. Su Wuzu menunjuk ke gerbang dan berkata kepada Gu Qing, dia merusak gerbangku, apakah terlalu berlebihan untuk meminta kompensasi padanya? Gu Qing berkata dengan dingin, aku akan membayarmu uang untuk gerbang. Apakah saya tipe orang yang akan memeras orang lain? Siapapun yang melakukannya, saya secara alami akan mencari kompensasi, kata Su Wuzu. Su Wuzu, jangan pergi terlalu jauh, Gu Qing bersenandung. Su Wuzu menghela nafas, mundur beberapa langkah dan berkata, aduh, Akademi Jixia, Anda adalah tempat suci Wendao. Hari ini saya ingin melihat gaya tempat suci Anda di Wendao. Tolong beritahu saya. Kamu. Gu Qing meledak karena marah, orang ini melakukan trik ini lagi. Melihat Gu Qing tidak berbicara, Su Wuzu berjalan ke Raja Tikus, mengulurkan tangan dan mengeluarkan selembar kertas dari saku kirinya. Aku tulus, aku tahu kamu selingkuh, tapi aku rela dibodohi. Su Wuzu mengambil selembar kertas ini dan berkata kepada Gu Qing, maukah kamu melihatnya? Gu Qing mendengus dingin, ini salahmu sendiri, apakah orang ini benar atau tidak, bukan hal yang baik bagimu untuk mendapatkan benda ini. Aku tahu, Su Wuzu berkata kepada Gu Qing, dan 80 atau 90% dari apa yang dia katakan salah, tapi aku melakukannya dengan sengaja. Hal ini hanyalah alasan bagi mereka yang membenci Taoisme. Ketika mereka membunuh saya, dapat dikatakan bahwa mereka mencoba untuk merebut berita tentang binatang suci. Ini adalah hal yang baik, dapat menyaring orang-orang yang membenci Taoisme saya. Tentu saja, jika tidak ada kebencian, tetapi karena godaan binatang suci untuk membunuhku. Dia bahkan bisa percaya ini, hehe. Saya tidak peduli jika ada lebih dari satu sekte Taois dengan musuh bodoh seperti itu. Pada saat ini, Raja Tikus berkata, apa yang saya berikan kepada Anda adalah benar. Su Wuzu melirik Raja Tikus, apakah Anda memiliki kredibilitas di jalan iblis? Gu Qing sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Apa yang dimaksud dengan Daozong kekuatan penyaringan? Apakah ini arti dari membagi menjadi faksi? Feng Shan. Dai Yao Yao berdiri di sana, kain kasa tipisnya berkibar-kibar tertiup angin. Bokongnya yang bulat dan montok serta kakinya yang ramping membentuk lekukan yang membanggakan.
Ada nyala api samar yang masih menyala di sekujur tubuhnya, kaki gioknya halus dan putih lembut, dan lonceng di pergelangan kakinya berdering, dan ada pesona yang tak dapat dijelaskan di dalamnya. Kakak, kakak yang baik, bagaimana dengan langkahku? Suara Dai Yaoyao lembut dan sangat intim. Tetapi banyak prajurit di seberangnya semuanya ketakutan, dan mereka masih memiliki ketidakpercayaan di mata mereka. Dia menatap kosong pada wanita di seberang Dai Yaoyao. Pada saat ini, wajah wanita itu pucat, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan kerudung di wajahnya diwarnai merah. Tidak mungkin, bagaimana dia di istana Xuanfei bisa dikalahkan oleh penyihir itu. Para prajurit yang mengikuti di belakang wanita itu tidak mau menerima kenyataan ini. Kamu jelas lebih kuat dari sebelumnya, tetapi kamu dengan sengaja menunjukkan kelemahan, berpura-pura bahwa luka hatimu belum sembuh, dan memikatku ke dalamnya. Keturunan istana Xuanfei menatap Dai Yaoyao, matanya seperti gelombang biru, seolah-olah semua energi spiritual di dunia telah terakumulasi. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan kain kasa putih menutupi wajahnya, dia mengenakan satu set pakaian putih. Gaun, seputih salju putih, menguraikan embos yang indah dan lekuk tubuh yang sangat indah, yang secara tak terlihat membuat semacam kesucian dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia berdiri di sana seperti peri surgawi. Bagaimana aku bisa menyakiti kakak perempuanku jika aku tidak berpura-pura seperti ini? Kakak perempuanku menyakiti meridianku, jadi tidak terlalu banyak bagiku untuk membayar kembali kakak perempuanku dengan Jiu Mingyu sekali, tanya Dai Yaoyao. Wanita itu menahan lukanya dan mencoba yang terbaik untuk menekan 9 api neter yang memasuki tubuhnya. Melihat Dai Yaoyao, dia berkata, pada hari itu, saya menghabiskan banyak biaya untuk melukai Anda dengan belitan Xuanfei. Ini adalah teknik rahasia istana Xuanfei. Bahkan jika tuanmu bergerak, tidak mudah untuk menghapusnya. Dalam waktu singkat, kamu tidak hanya membebaskan wanita misterius itu, tetapi juga melangkah lebih jauh. Bagaimana kamu melakukannya? Dai Yaoyao memikirkan beberapa hal menarik, dan terkikik keterikatan Xuanfei Anda secara alami sangat kuat. Kami berdua adalah musuh lama, dan kami menahan latihan satu sama lain, jadi saya secara alami tidak berdaya. Hanya saja saya punya uang. Wanita itu memandang Dai Yaoyao dengan curiga, tidak mengerti apa artinya. Aku bisa membayar seseorang untuk membantuku sembuh. Dai Yaoyao semakin tersenyum. Wanita itu menjadi semakin tidak bisa dimengerti ketika dia mendengar ini. Xuanfei terjerat dalam tubuh Dai Yaoyao lebih sulit daripada memasuki tubuh orang lain, bukannya tidak ada dokter di dunia ini yang dapat membantu Dai Yaoyao untuk menyelesaikannya, tetapi orang seperti itu benar-benar sulit ditemukan, dan bahkan jika ada, harga benar-benar besar. Dai Yaoyao terluka hari itu, dan dia terus menatap semua pihak, terutama murid Dai Yaoyao. Tapi Dai Yaoyao tidak mencari guru sama sekali, begitu juga dengan pesta. Wanita itu benar-benar mengerti bahwa Dai Yaoyao lah yang bersembunyi darinya. Itu juga karena keyakinannya bahwa dia bertarung melawan Dai Yaoyao kali ini. Ketika Dai Yaoyao menunjukkan jebakan cedera jantungnya, meskipun dia waspada, dia masih tertipu. Karena, dia tidak pernah berpikir bahwa Dai Yaoyao tidak hanya tidak memiliki masalah di hatinya, tetapi juga melangkah lebih jauh. Sengaja menghitung atau tidak, dia terluka kali ini. Hei, kakak yang baik, tidakkah kamu ingin tahu berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk sembuh, kata Dai Yaoyao lagi. Wanita itu memandang Dai Yaoyao dan berpikir bahwa Dai Yaoyao benar-benar beruntung bertemu dengan seorang dokter yang dapat menyembuhkan keterikatan Xuanfei. Tetapi untuk keberadaan seperti itu, Dai Yaoyao membayar harga yang mahal. Saya menghabiskan 300 tael, tidak, butuh 299 tael untuk menyembuhkan keterikatan Xuanfei Anda, sayangnya, itu sangat mahal. Dai Yaoyao tersenyum bahagia. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Apakah kamu bercanda 300 tael dapat memecahkan keterikatan gadis misterius itu? Pada awalnya, keturunan istana Xuanfei menghabiskan berapa banyak dan berapa lama biaya untuk menyakiti Anda, dan ini adalah kebetulan. Sekarang Anda memberitahu kami bahwa 300 tael akan membuat kami gagal. Apakah Anda bercanda? Wanita itu memandang Dai Yaoyao, dia secara alami tidak percaya apa yang dikatakan Dai Yaoyao. Jika 300 tael, dia bisa membunuh dokter. Hanya saja Dai Yaoyao sengaja membuatnya jijik, dan itu bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Kakak yang baik, kamu tidak percaya padaku, Dai Yaoyao berkata,
kamu bisa bertanya pada Yu Feng, dia bisa bersaksi. Kalau tidak, bagaimana kalau aku bersumpah padamu atas nama tuanku? Wanita itu mengerutkan kening, meskipun Dai Yaoyao adalah seorang penyihir, dia tidak akan menggunakan nama tuannya sembarangan. Juga, saudari yang baik, saya akan memberitahu Anda rahasia lain. Saya akan berjalan sedikit lebih jauh, tetapi saya tidak menghabiskan sepeser pun. Dokter mengagumi saya, jadi dia memberi saya beberapa petunjuk dan menyuruh saya pergi. Masuk kembali si Dao. Hek, sepertinya pesonamu masih belum sebagus milikku, kata Dai Yaoyao. Wanita itu memandang Dai Yaoyao, menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku ingin membunuh kakak perempuanku, tapi aku tidak tahu apakah aku menginginkannya atau tidak. Dai Yaoyao masih tersenyum, senyum centil. Ayo dan coba jawab wanita itu. Aku suka kakak perempuan berdarah dingin seperti ini, tapi seberapa besar kekuatan yang bisa kamu berikan setelah dipukul olehku? Dai Yaoyao berkata, kakak, jangan khawatir, bunuh kamu, dan aku akan menjadi lebih kuat di masa depan. Pergi saja ke istana Xuanfei Anda untuk berjalan-jalan. Sementara Dai Yaoyao berbicara, dia menginjak kaki gioknya yang telanjang dan meledak ke arah wanita itu. Ketika wanita itu melihat ini, esensi di tubuhnya terbakar dengan sia-sia, dan rune yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menggeliat, dan energi spiritual di dunia tiba-tiba berguling. Dia menyemburkan darah dari mulutnya, tetapi gerakan di tangannya lambat. Di langit, seorang dewi muncul, dan dia mundur dengan telapak tangan, dan tiba-tiba langit dan bumi runtuh. Kekuatan mengerikan membawa tanda Dao, dan dengan liar menyerang Dai Yaoyao. Melihat ini, Dai Yaoyao tiba-tiba mundur, telapak tangan ini mendarat di posisi di mana dia berada sekarang, tanah langsung runtuh, dan kekosongan penuh dengan retakan seperti retakan. Setelah wanita itu melemparkan telapak tangannya, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Gaun putih itu diwarnai merah. Tapi dia tidak peduli tentang ini, tubuhnya terbakar, dan dia melarikan diri ke kejauhan. Segera, dia tidak memasuki tempat yang aneh. Ketika Dai Yaoyao melihat adegan ini, dia tidak peduli sama sekali. Keturunan istana Xuanfei tidak begitu mudah untuk dibunuh, meskipun telah melukainya dengan parah, itu tidak berarti bahwa dia dapat dibunuh. Sama seperti di awal, dia terjebak dalam belitan Xuanfei, dan dia masih melarikan diri. Dia tidak lebih buruk dari dirinya sendiri, jika dia bisa melarikan diri, dia juga bisa. Hanya saja gerakan yang dia lakukan barusan membuat lukanya semakin parah. Akan lebih mudah untuk membunuhnya. Nona, dia telah memasuki suaka 9 istana, seseorang berkata di belakang Dai Yaoyao. Biarkan saja dia memasuki suaka 9 istana dan lihat siapa yang bisa menyelamatkannya kali ini. Dai Yaoyao menyipitkan matanya. Dia memilih tempat ini karena nyaman untuk memasuki suaka 9 istana. Pengaruh istana Xuanfei terlalu besar, jika dia melarikan diri ke tempat lain, beberapa orang bersedia membantu istana Xuanfei, dan beberapa pangeran bahkan ingin berlutut dan menjilatnya. Di dunia luar, ada terlalu banyak faktor tak terduga seperti ini, dan itu mungkin tidak dapat membunuhnya. Tetapi di suaka 9 istana, bagaimana jika seseorang membantunya? Bisakah orang lain menghentikanmu dan dia memukul dengan keras selama dia ditemukan? Dia harus mati. Ikuti aku ke suaka 9 istana. Warna darah saudara perempuanku sangat indah, aku suka melihatnya. Dai Yaoyao tersenyum bahagia dan bergegas ke suaka 9 istana bersama banyak orang. Di Jicheng selama berhari-hari, Su Wuzu dengan panik menghabiskan semangkuk cairan hitam. Wang Zongding, Akademi Jixia, dan dua harta menyumbangkan lebih dari 300.000 tael logam. Hanya dalam waktu singkat, Su Wuzu hanya menghabiskan sekitar 50.000 tael. Tentu saja, konsumsi yang mengerikan ini akhirnya membuat 5 organ internal Su Wuzu marah. Temperatur selesai, tetapi Su Wuzu tidak membuka pintu dan membuka harta ilahi. Tentu saja, alasan lain adalah bahwa logam Su Wuzu tidak cukup. Su Wuzu ingin mendorong 4 portal dalam satu tarikan napas. Hari-hari ini, dia telah mempelajari alam harta karun ilahi. Dia menemukan bahwa 5 organ internal saling melengkapi, sama seperti 5 elemen. Pada saat itu, Su Wuzu merasa bahwa jika mereka disingkirkan bersama, pasti ada perubahan yang berbeda. Penemuan ini juga membuat Su Wuzu menyesal.
Dia seharusnya tidak menjadi yang pertama mendorong Dewa Kebahagiaan. Mendorong 4 pintu pada saat yang sama dan membuka harta karun ilahi Sifang jelas lebih baik daripada membukanya satu persatu. Hanya saja kamu akan tahu kapan kamu membukanya. Namun, jika saya membukanya pada saat yang sama, jika tidak ada cukup cairan, 5 harta surgawi dapat menyedot saya dalam sekejap. Yang paling penting adalah ketika begitu banyak portal dibuka pada saat yang sama, Dewa Surgawi Jiwa harus cukup kuat. Su Wuzu memikirkan hal ini, dan setelah 5 organ internal hampir marah, dia juga pergi ke Suaka 9 istana, dan Qin Qingmu juga kembali ke Akademi Jixia. Faktanya, Su Wuzu pergi sangat terlambat. Murid-murid Taoisme lainnya telah memasukinya beberapa hari yang lalu. Yah, setelah aku mendapatkan sesuatu dari Suaka 9 istana dan menyembuhkan Qin Qingmu sepenuhnya, aku harus benar-benar menikmati perawatan suamiku. Su Wuzu bergumam, berpikir bahwa akhir-akhir ini, mengingat cedera Qin Qing, dia benar-benar orang suci. Namun, Su Wuzu tidak pernah memimpikannya. Begitu dia melangkah ke Suaka 9 istana, dia melihat banyak prajurit membunuhnya secara langsung. Su Wuzu tercengang. Apakah orang-orang ini menunggunya masuk dan membunuhnya? Gila, Daozong punya banyak musuh seberapa buruk karakterku. Hanya saja orang-orang yang membunuhnya ini meneriakkan sebuah kalimat, yang membuat Su Wuzu tercengang lagi. Itu murid Tao, bunuh dia. Banyak prajurit melihat Su Wuzu dan berteriak, dan kemudian masing-masing melakukan keterampilan tempur mereka dan membunuh Su Wuzu. Su Wuzu tercengang. Apakah para prajurit ini begitu bersemangat mereka menyebut mereka murid Daomen, bukan murid Tao? Orang-orang ini akan menjadi musuh seluruh Daomen. Bunuh dia, bersihkan lapangan, ini adalah situs sekte setan Wan Xiang. Saya salah satu murid berteriak. Saat berbicara, mereka masing-masing menunjukkan kekuatan mereka dan datang langsung ke Su Wuzu. Orang-orang ini kejam, licik dan tajam, dan mereka mematikan. Menabrak. Ekspresi Su Wuzu tenang, dan kekuatan semua orang ditekan di alam bawaan. Saat itu, di Sekte Juntian, dia tidak takut dengan pilihan 30.000, dan dia akan takut pada orang-orang yang hadir. Tembakan Su Wuzu, dan keterampilan bertarung di tangannya terus-menerus ditampilkan. Tiba-tiba, sinar cahaya meledak, dan dia mendorong secara horizontal. Hampir satu gerakan, Su Wuzu hancur di depannya. Sentuh-sentuh. Tindakan Su Wuzu menjadi semakin mendominasi, energinya meledak, pancarannya bersinar ke langit, dan momentumnya menakutkan. Prajurit yang membunuh Su Wuzu juga mengubah ekspresi mereka saat ini. Sangat kuat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tianjiao dari Daomen. Atur formasi kalau tidak, aku tidak akan bisa menghentikannya. Banyak prajurit berteriak kaget, dan mereka merespons dengan sangat cepat. Kerumunan tiba-tiba mengubah sosok mereka, dan kemudian berubah menjadi formasi besar. Arai besar berkumpul, dan suasana kerumunan bercampur. Meskipun Grid Arai akan melemah di tempat khusus ini, itu benar-benar menakutkan bahkan jika puluhan orang bergabung, bahkan jika mereka hanya menunjukkan kekuatan alam bawaan. Bunuh dia. Salah satunya bermata dingin, dan barisan besar meletus. Dengan kekuatan semua orang, bahkan Tianjiao akan membuatmu membencinya. Puluhan orang bergabung, dan aura menakutkan meletus. Daerah sekitarnya dihancurkan oleh energi ini. Kekuatan bercampur, dan kemudian berubah menjadi keterampilan tempur, mengembangkan pisau panjang, dan menebas Su Wuzu dengan keras. Ini membawa rasa penindasan yang sangat besar, jauh melebihi kekuatan tempur alam bawaan. Banyak prajurit memandang Su Wuzu dengan mata dingin, dan langkah ini akan sangat merusak Su Wuzu. Mata Su Wuzu masih cerah. Ini adalah seperangkat keterampilan tempur biasa, tetapi kekuatan seluruh tubuh ditanamkan ke dalamnya. Dengan satu telapak tangan, mereka saling beradu pedang panjang, yang telah berevolusi dalam pertempuran. Ledakan. Sebuah ledakan keras, suara itu mengguncang kuartet. Energi mengalir keluar, dan gelombang kejutnya menakutkan, meratakan semua yang ada di area ini, dan langit dipenuhi kerikil. Su Wuzu memblokir langkah ini, dia tidak berhenti. Dia menembak dengan kecepatan tinggi, dan membunuh orang-orang ini lagi. Ini tidak mungkin. Banyak prajurit yang terkejut, mereka bekerja sama untuk membentuk formasi besar, menunjukkan keterampilan tempur mereka yang mendekati batas aturan di sini, tetapi meskipun demikian, mereka diblokir oleh lawan.
Su Wuzu membunuh mereka, meninju mereka satu persatu, dan menjatuhkan mereka. Wajah para pejuang menjadi pucat, mengetahui bahwa mereka telah memprovokasi karakter yang kejam kali ini. Orang yang bisa menghentikan mereka untuk membunuh mereka bersama-sama pastilah keberadaan penerus sekte besar itu. Semakin kuat Su Wuzu, semakin meledak. Formasi besar dipadatkan lagi, langit bergelombang dengan sinar cahaya, nafas terjalin, dan energi dimuntahkan sekelompok orang bergandengan tangan untuk menampilkan seni bela diri, dan energi tiba-tiba berguling, dan yang perkasa memotong ke arah Su kepala Wuzu. Su Wuzu bertarung dengan mereka dan harus mengakui bahwa orang-orang ini tidak terlalu kuat. Tetapi menggunakan arai besar, kekuatannya meroket. Namun demikian, Su Wuzu masih tak kenal takut, menampilkan semua jenis keterampilan tempur, tanpa henti, satu demi satu, terus-menerus membunuh. Para pejuang ini. Satu demi satu prajurit disingkirkan oleh Su Wuzu, kekuatan yang kuat bergetar terus-menerus, dan keterampilan tempur meluncurkan kekuatan yang melonjak.